Program Indonesia Pintar atau PIP sangat membantu para siswa miskin yang tidak mampu untuk membayar kebutuhan pendidikannya. Sehingga dengan adanya PIP ini, maka banyak anak sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu merasa bersemangat lagi untuk ke sekolah karena bisa membeli keperluan sekolahnya tanpa harus membebani orang tuanya. Namun di sisi lain, ternyata hingga saat ini untuk bisa mendapatkan bantuan PIP masih banyak siswa miskin yang masih belum mendapatkannya. Sehingga hanya sebagian saja yang sudah merasakan menerima bantuan PIP. Padahal secara aturan, bantuan program Indonesia Pintar ini merupakan program yang diperuntukkan bagi siswa miskin dengan persyaratan yang telah ditentukan. Lantas, bagaimana caranya agar siswa miskin bisa mendapatkan bantuan PIP? Bantuan PIP merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikannya melalui Kartu Indonesia Pintar. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA ataupun SMK, dan jalur non-formal paket A sampai paket C, dan juga pendidikan khusus. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan agar dapat menarik siswa yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP ini juga bisa diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Untuk bisa mendapatkan bantuan PIP bagi siswa miskin yang berada di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, maka harus pula memahami persyaratan agar bisa menerima bantuan PIP yang diantaranya sebagai berikut. 1. Penerima bantuan PIP harus merupakan siswa aktif di satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. 2. Peserta program Indonesia Pintar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, dan peserta program Keluarga Harapan atau PKH. 3. Bagi peserta PIP yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, maka harus melalui pengusulan sekolah jika memenuhi persyaratan khususnya sebagai siswa miskin. 4. Pemegang KIP harus selalu mendaftarkan KIP-nya di data pokok pendidikan atau Dapodik di sekolahnya masing-masing. 5. Penerima bantuan PIP harus melengkapi biodata individu secara lengkap di aplikasi Dapodik, khususnya harus memiliki NIK dan NISN, serta harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil dan menginputnya di dalam aplikasi Dapodik sekolah. 6. Siswa penerima bantuan PIP adalah merupakan siswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam ataupun musibah. 7. Siswa penerima bantuan PIP memiliki kelakuan yang baik selama berada di sekolah. Nah, bagi kalian yang sekiranya informasi di atas bisa menjadi pengetahuan kalian dalam memahami bagaimana syarat yang harus kita ketahui bagi calon penerima bantuan PIP. Sehingga nantinya, jika kalian memiliki persyaratan tersebut, maka kalian juga bisa mendapatkan hak dan menerima bantuan PIP. Untuk bisa mendapatkan bantuan PIP, maka tentunya siswa harus memiliki dan memahami akan aturan-aturan dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga bisa mengetahui apakah dirinya layak untuk bisa mendapatkan PIP atau tidak layak. Apabila syarat di atas telah terpenuhi, maka kalian harus melakukan pendaftaran untuk bisa mendapatkan bantuan PIP. Bagaimana cara mendapatkan PIP? Berikut ini penjelasannya. Cara mendaftar bantuan PIP. Yang pertama, peserta didik membawa KIP ke sekolah untuk didaftarkan di aplikasi Dapodik. 2. Peserta didik yang memiliki kartu KKS maka dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS orang tuanya yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
atau lembaga pendidikan yang terdekat. 3. Apabila peserta didik tersebut tidak memiliki KKS, maka orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT, RW, dan kelurahan ataupun desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi. 4. Jika sudah memiliki KKS atau SKTM, maka silakan hubungi pihak sekolah atau lembaga pendidikan terdekat untuk melakukan pendaftaran dan dapat juga diusulkan oleh pihak sekolah sebagai siswa yang layak menerima bantuan PIP. 5. Jika tidak memiliki KIP, maka dapat melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten ataupun kota agar bisa diusulkan sebagai penerima KIP dan juga mendapatkan bantuan PIP. Perlu dipahami bahwa bantuan PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin ataupun BSM. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membantu para siswa miskin agar bisa mendapatkan bantuan pendidikan dan tidak putus sekolah. Adapun dana bantuan PIP ini dapat digunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti baju seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis sekolah, dan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah.